Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang sudah mau mendengar tentang Rehobot renungan yang kita akan sama-sama belajar tentang kasih dan kebaikan Tuhan Yesus dalam hidup kita semua. Baik Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara semua, sebelum kita sama-sama mendengar renungan kita pada saat hari ini, baiklah mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih atas setiap kebaikan Tuhan yang senantiasa memelihara hidup kami. Kami bersyukur karena Tuhanlah yang begitu baik dalam hidup kami. Tuhanlah yang menjadi penentu dalam hidup kami, dan biarlah hidup kami terus bersukaria di dalam Tuhan. Kami benar-benar mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup untuk kemuliaan nama Tuhan. Pakai kami terus untuk menjadi alat kebenaran firman-Mu. Biarlah kami dimanapun kami berada, kami menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah kami boleh diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, pada saat hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan dari Lukas 18 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-8. Lukas 18 ayatnya yang pertama sampai ke-8. Temanya perumpamaan tentang hakim yang tidak benar. Kita akan sama-sama buka di dalam Lukas 18 ayatnya yang pertama sampai ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan, perumpamaan tentang hakim yang tak benar. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah aku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, pada perenungan pada saat hari ini kita sama-sama tahu bahwa Tuhan Yesus memberikan sebuah perumpamaan tentang hakim yang tak benar. Namun dalam perumpamaan ini ada tersirat sebuah fakta dan apa yang Tuhan mau supaya kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus yang sudah memberikan hidup kita
untuk dikendalikan oleh Tuhan. Tuhan mau supaya kita belajar bagaimana supaya kita tidak pernah jemu-jemu untuk datang kepada Tuhan. Walaupun perumpamaan ini tentang seorang hakim dan janda miskin, namun yang tersirat dalam firman Tuhan ini, Tuhan mau supaya kita tidak jemu-jemu datang kepada Tuhan. Walaupun kita tahu bahwa doa kita kadang Tuhan tidak menjawab, doa kita bahkan tertunda, ataupun doa kita langsung terjawab. Namun dalam hal ini Tuhan mau menunjukkan bahwa kita berdoa, kita butuh waktu, kita butuh proses, dan proses itulah yang membawa kita untuk terus-terus datang kepada Tuhan dengan tidak lelahnya, dengan tidak merasa kecewa, dengan tidak pernah merasa Tuhan tidak mendengar doa saya. Namun kita tahu Tuhan mengajak atau menyuruh dan dengan tegas mengatakan supaya kita berdoa dengan tidak jemu-jemu. Apa artinya berdoa dengan tidak jemu-jemu? Berdoa dengan tidak jemu-jemu adalah di mana kita tidak pernah mengalami yang namanya kekecewaan. Ketika kita berdoa dan doa kita tidak dijawab, kita merasa biarlah, karena buat apa doa terus tapi Tuhan tidak menjawab. Dan mungkin kita melihat doa kita sudah mubasir, doa kita sudah tidak terpakai. Maka dari itu pada saat hari ini Tuhan mau tetap mengajak kita sebagai orang yang iman, sebagai orang yang memiliki iman di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita jangan pernah menyerah dalam hal berdoa, menyerah dalam hal berharap kepada Tuhan. Kita tidak boleh menyerah dalam berserah diri kepada Tuhan. Kita harus terus mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Itulah yang dimaksud dengan tidak jemu-jemu. Nah, kita juga bisa melihat hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Bagaimana Tuhan mengumpamakan bahwa di dunia saja hakim yang tidak pernah mengenal Allah, hakim yang tidak pernah saja takut akan manusia yang lain, menghormati akan manusia yang lain, mengasihi akan manusia yang lain, tapi hatinya luluh oleh karena janda itu terus dan selalu datang untuk meminta hakim itu membela haknya. Dengan datang terus-menerus menunjukkan bahwa kita punya satu harapan. Kita punya harapan yang luar biasa, sehingga walaupun di sini si hakim yang walaupun tidak takut akan Allah, namun dia mau tergerak hatinya. Nah, di sini firman Tuhan mau bilang, bagaimana dengan Bapa kita di surga? Bagaimana dengan Tuhan kita Yesus Kristus yang kita melihat sendiri bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi kita melihat bahwa kebaikan Tuhan sudah ditunjukkan buat kita. Karena itu marilah kita terus datang kepada Tuhan, berharap sepenuhnya kepada Tuhan, walaupun kadang doa kita belum dijawab. Hakim yang ada di dunia, kita melihat sekarang kasus-kasus hukum dan lain sebagainya. Banyak-banyak hakim yang manipulatif dan lain sebagainya, dan kita bisa melihat itu. Namun di sini bukan hal-hal seperti itu yang kita mau pelajari. Ada inti yang Tuhan mau nyatakan dalam firman Tuhan, bahwa hati manusia tetap memiliki kasih walaupun sejahat-jahatnya, walaupun dia tidak pernah mau mengasihi orang, tapi dia tetap masih manusia dan memiliki hati. Hati manusia mengubah
pola pikir manusia, Tuhan menciptakan hati nurani kita untuk bisa memilah mana yang tidak baik dan mana yang baik. Dan kebanyakan hati manusia mencondongkan kepada kebenaran, ketaatan, pengasihan, dan lain sebagainya, seperti yang dimiliki oleh sifat-sifat Tuhan. Tuhan Maha Pengasih, Tuhan Maha Penyayang, Tuhan berkorban untuk kebaikan manusia, untuk penyelamatan umat manusia. Ketika Anda meminta dan memohon terus-menerus, itu bisa meluluhkan hati Tuhan, seperti hati dari sang hakim yang janda itu terus-menerus datang. Akhirnya hakimnya juga luluh dan janda itu memperoleh haknya. Nah, kita bisa melihat di sini bahwa Allah membenarkan orang-orang pilihan dan menolong mereka tepat pada waktunya. Itu kita bisa melihat bahwa di dalam ayatnya yang ke-7, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Jadi kita sebagai orang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang mau mengakui bahwa Yesus benar-benar mengalami kematian dan bangkit mengalahkan maut di hari ketiga. Di sini kita adalah orang-orang pilihan Tuhan. Karena itu, ketika kita sudah dipilih menjadi orang-orang pilihan, seperti ke-12 murid, jangan sampai kita di akhir cerita kita menjadi pengkhianat. Tapi baiklah, marilah kita tetap menjadi orang-orang pilihan, di mana kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah mengulur-ulur waktu untuk menolong anak-anaknya. Tuhan tidak pernah mengulur-ulur waktu untuk memimpin anaknya, sekalipun anak-anaknya terjatuh, namun kasih Tuhan tetap akan nyata bagi anak-anaknya. Oleh karena itu, Bapak Ibu, marilah kita belajar bahwa kita tidak menunggu iman kita dipanas-panaskan. Iman tidak harus menunggu waktu kapan, tapi iman kita belajar setiap hari, menaruh harapan kita setiap saat kepada Yesus untuk pertolongan Tuhan nyata dalam hidup kita. Di dalam ayatnya yang ke-8, aku berkata kepadamu, Ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Jadi yang Tuhan mau adalah kita tetap memiliki iman, karena Tuhan bilang waktu Tuhan datang kembali itu ibarat seorang pencuri yang masuk ke dalam rumah, tidak diberitahukan kapan pencuri itu mau datang. Begitu juga dengan kedatangan Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus mau datang kedua kalinya, Dia tidak menunggu kapan saudara punya waktu untuk beriman. Makanya Tuhan menyuruh kita untuk tetap berjaga-jaga, supaya ketika anak manusia itu datang, dia mendapati iman di bumi. Iman di bumi adalah bagaimana hidup kita harus sepadan dengan teladan firman Tuhan. Bagaimana hidup kita belajar menjadi seorang hamba yang baik untuk mengatur perabot rumah tangga, menjaga rumah tangga dalam bersih, keadaan bersih, sehingga tuan rumah itu datang, dia melihat kita benar-benar melakukan tanggung jawab kita. Itu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Jadi marilah kita menjadi seorang hamba. Bukan di sini Tuhan menjadikan kita hamba yang diperhambakan seperti budak, namun hamba di sini dalam konteks mengasihi
dalam konteks mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, itulah yang disebut dengan hamba di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita belajar. Tuhan mau supaya kita tidak jemu-jemu, supaya ketika Tuhan datang kembali, Dia mendapati saya dan Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Tuhan Yesus datang dan mendapati kita masih tetap memiliki iman di bumi. Jadi jangan sampai Tuhan datang baru kita boro-boro mau memiliki iman yang memerlukan waktu. Namun ketika kita sudah menjadi orang percaya, bangunlah iman dan karakter yang kuat seperti kita membangun rumah di atas fondasi yang kokoh. Itulah yang Tuhan Yesus inginkan. Salam Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Semoga firman Tuhan renungan Rehobot hari ini memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, biarlah firman-Mu meneguhkan setiap hati jiwa kami Tuhan. Dan biarlah hari ini Tuhan, kami benar-benar mau melakukan setiap firman-Mu. Kami mau terus mengingat bahwa Tuhanlah yang lebih dahulu mengasihi kami. Biarlah Tuhan, kami menjadi anak-anak-Mu yang tidak jemu-jemu datang berdoa, berharap, dan berseru terus kepada Engkau Tuhan. Sehingga dasar iman kami dibangun oleh dasar iman yang kokoh di dalam Engkau Tuhan, sehingga hidup kami mempermuliakan nama Tuhan dan hidup kami menceritakan akan kasih kebaikan-Mu bagi orang lain. Biarlah hidup kami menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekeliling kami, Tuhan, yang memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita akan sama-sama memiliki ayat hafalan dalam Lukas 18 ayat 7 yang berbunyi, "Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah Ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka?" Jadi hari ini kita punya ayat hafalan di dalam Lukas 18 ayat ke-7, sehingga ini menjadi pegangan hidup kita satu hari ini untuk terus mempermuliakan nama Tuhan. Salam. Tuhan Yesus memberkati kita semua dimanapun kita berada. Biarlah anugerah Tuhan menyertai Bapak Ibu sekalian. Amin. Tuhan Yesus memberkati.